Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Secunguk Bersaudara ingin menampilkan drama yang berjudul Ulat Bulu dan Syekh Daun Jati. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Dapin menjadi penduduk nomor 3. Saya Haikal Sakti sebagai penduduk nomor 1. Saya Meledi sebagai Pak Ustadz. Saya Fadil Azhar Narendra Saki sebagai Ulat Bulu. Saya Justin sebagai penduduk nomor 2. Saya Zara Widya Putri sebagai narator. Saya Zalia Grace Claresta jadi warga. Selamat menyaksikan. Suatu hari di sebuah kampung kecil yang berada di Lupuk Pakan terjadi kekeringan di hari menjelangnya Ramadan. Warga sekitar mengeluh dan kebingungan karena seharusnya musim inilah musim penghasil dan bukan musim kemarau. Dan ada 3 orang warga yang sedang berkumpul membicarakan hal yang terjadi di desa mereka. Apa kisah? Mana ngomong satu ikan. Bukanlah bulan-bulan inilah musim kemarau. Astagfirullah. Mungkin micu-micu kayak Ramadan memang. Tapi aku udah yakin dengan hal ya. Bisa jadi ada hal-hal goib di desa kita nih. Sudah. Itu pikiran aneh-aneh lah, Cok. Ini malam lah, Cok. Tolong kita pulang. Ya. Di sholat Jumat. Mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Hari sudah menjelang malam. Tiba-tiba ada serangan ulat bulu yang menyerbu kampungnya. Semua orang mengalami kekeringan dan juga ketakutan. Keesokan harinya udara terasa kental dengan ulat bulu, membuat semua warga bersin-bersin, gatal-gatal dan juga ada yang meninggal. Aduh, gatalnya. Cowok gatel nih, ha? Gara-gara ulat bulu itu banyak warga yang menjadi kesakitan, bersin-bersin dan juga ada yang meninggal dunia. Enggak tahu kutukannya. Kita dah baca kan Cek. Kaca mati emang Cek ini. Cuman cara, Cek? Ulat bulu ini datang karena adanya kebencian di desa kita. Jadi kita tidak bisa menghilangkan ulat bulu ini. Caranya kita harus berdoa ke makam keramat. Iya. Ketakutan membuat semuanya menjadi mengerikan. Semua penduduk memasrahkan nasibnya dan berdoa ke makam keramat di hutan. Tiba-tiba ada sesosok bersurban berdiri di atas lembar daun jati. Orang itu melayang dan selempang surban menyambar dan menghantam ribuan ulat bulu yang menyerang dan mengepungnya. Dan terjadi percakapan antara ulat bulu dan orang bersurban itu. Apalah arti kesesaran di dunia nih? Orang jadi peduli apalah kesesaran orang itu sendiri. Allah Maha memaafkan. Jadi mulialah orang yang saling memaafkan. Apakah aku harus memaafkan orang yang telah itu? Dia pecah sekenap perut nama kimi orang. Seharusnya Ki ngomong kayak ya kepada orang-orang yang telah membantai kaumku. Dia semua orang pecah nanggung kesalahan. Diam dan biarkan saja orang-orang ini penderita. Gusti Allah orang sare, Tuhannya dia ibu. Jadi dialah orang yang berkuasa dengan tenang. Apakah ada orang berpuasa dengan kebencian mereka sendiri? Lalu kekeringan yang panjang dan bagai badai tidak akan pernah berakhir. Di hutan jati itu, ulat bulu itu masih mengganggu warga itu terus berdiri di atas lembar daun jati. Tanpa ada suara apapun yang terdengar, percakapan keduanya seperti hanya terjadi dalam batin masing-masing. Ini memang bukan perkelahian, tapi pertempuran batin. Pertarungan dalam keseimbangan seakan menjadi ketangguhan batin masing-masing. Lalu terdengar suara gemetaran dari ujung ranting. Tak terlihat lagi ulat bulu itu, hanya ada kampung yang bebas dari serangan ulat bulu. Kemudian perlahan kampung itu dan terlihatlah seekor kupu-kupu yang langsung terbang di lingkungan cahaya tersebut, yang bagai adalah tanda baik dari kedatangan seorang kupu-kupu. Tak ada lagi orang bersalah selama dan daun jati itu terlihat melayang jatuh ke tanah. Orang-orang tak pernah tahu siapa gerangan orang yang bersabar itu. Mereka kemudian menyebutnya sebagai Syekh Daun Jati.
Ayah menceritakan kembali itu kepada saya dengan suara setan dan patah-patah. Ia terbang sekit dan di usianya yang melewati 87 tahun itu. Menceritakan kisah itu seolah-olah ada kutukan yang terus disambungkan. Tubuh ayah keriput dan kering dan hanya bisa terbaring di ranjang. Kadang tengah malam ayah mengigau dengan suara penuh kecemasan. Ulat bulu, bakar ulat bulu itu, bakar. Sering saya melihat matanya memandang jauh dengan tatapan kosong. Saya tahu ada bagian yang tak pernah ayah ceritakan pada saya, yang justru saya dengan dari kesekian para tetangga, ayah bukanlah seorang yang sekarat dari pembantaian, tapi ia adalah orang yang bersama domisi ikut membantai orang-orang di kampung ketika itu.